26. Aku dengan sangat malu menggelengkan kepalaku pada Jack Harry. Kenapa kamu menggeleng? Tanya Jack Harry. Kania Alia pun tersenyum jahil. Dia kan gak punya nomor ponsel, Mas, ucap Kania. Jack Harry menatapku. Benar, kamu gak punya ponsel? Tanya Jack Harry. Iya, memang aku gak punya. Papa sama mama aku belum mengizinkan aku untuk memiliki ponsel karena kata mereka, aku belum terlalu memerlukan itu, jawabku. Jack Harry menatapku agak heran tapi aku sudah terbiasa dengan tatapan orang yang selalu bersikap aneh ketika aku mengatakan jika aku tidak memiliki ponsel. Aku rasa tak ada yang masalah dengan hal itu. Lagi pula aku memang belum membutuhkannya. Jadi untuk apa orang tuaku harus membuang-buang uang untuk membelikan aku telepon seluler? Masih banyak kebutuhan kami yang harus kami penuhi daripada hanya untuk membeli telepon seluler yang harganya mencapai jutaan rupiah itu. Kalau rumah kamu di mana? Tanya Jack Harry lagi. Aku agak heran ketika dia menanyakan alamat rumahku itu. Emangnya mau apa dia? Masa iya sih dia mau berkunjung ke rumah aku? Rasanya kok tidak mungkin ya? Mungkin aku saja yang terlalu percaya diri sampai berpikiran seperti itu. Namun aku tetap menjawab pertanyaan Jack Harry itu dan menjelaskan alamat rumahku secara lengkap. Aku harus menjelaskannya secara detail karena banyak yang datang ke rumahku namun harus tersesat lebih dahulu. Sebenarnya aku heran sekali padahal aku sudah menjelaskannya secara lebih detail namun tetap saja hampir semua temanku yang mengunjungi rumahku pasti tersesat. Entah ini mereka yang tak bisa menemukan alamatku atau memang rumahku yang agak terpencil. Jack Harry langsung pergi begitu aku mengatakan alamat rumahku itu dan kini giliran Kania yang mulai menggodaku karena sudah berkenalan dengan seorang cowok yang sangat tampan sekali. Cie, yang dapat gebetan baru, mana ganteng lagi, gantengnya melebihi si Ustadz Khairi. Aku mendecak sebal. Kenapa sih kamu harus bawa-bawa nama dia terus? Kamu ini senang ya kalau aku ingat dia terus. Ucapku kesal. Kania malah cekikikan dan tak merasa berdosa sama sekali. Bukan kayak gitu maksud aku, Rin. Justru aku maunya kamu itu segera lupain itu karena dia aja udah menghilang tanpa kabar. Kamu tahu kan ini tuh udah 2 tahun lebih kamu nggak tahu berita apa-apa tentang dia. Kita bahkan udah lulus sekolah. Ya makanya kamu nggak usah ingetin aku tentang dia terus, ucapku. Iya, oke aku paham. Nah sekarang gimana kalau kamu mulai fokus buat ngelupain dia dan memulai hubungan baru bersama dengan orang yang baru, entah siapa itu. Tapi yang jelas aku mau kamu itu nggak terbelenggu masa lalu lagi. Ingat, Rin, si Ustadz itu kan sudah dijodohkan dulu. Bisa aja dia kan sudah menikah dan jangan-jangan malah udah punya anak. Aku tersentak mendengar ucapan dari Kania. Anak, itu sangat tidak mungkin. Lagi pula mereka berdua itu masih sangat muda. Mereka kan seusiaku. Umur mereka juga sekarang pasti baru 18 tahun. Masa iya sih mereka menikah terus langsung punya anak? Kayaknya nggak mungkin ya. Nikahnya sih boleh aja cepat-cepat tapi kalau urusan hamil dan juga melahirkan itu kan bukan hal yang gampang. Gini-gini aku juga paham soal kehamilan di usia muda yang sangat rentan. Aku yakin walaupun mereka sudah menikah tapi si Ustadz pasti nggak mungkin terlalu buru-buru untuk memiliki keturunan. Ya udah nggak usah bahas lagi. Cepetan diminum, abis ini kita langsung pulang. Mama aku mau ngajak aku ke acara teman semuanya. Kania melongo. Acara teman SMA sama kamu. Kamu yakin mau ikut ke acara kayak gitu? Tanya Kania. Loh, memangnya ada yang salah? Kayaknya nggak masalah deh. Bukan masalah yang kayak gitu yang aku maksud. Maksud aku itu kamu beneran mau tuh ikut acara orang tua kayak gitu? Kamu nggak bosan nanti? Tanya Kania. Duh. Yang punya acara itu memang temannya mama aku tapi acaranya itu untuk anaknya teman mamaku itu. Jadi anak teman mamaku itu lagi ulang tahun gitu. Ya pokoknya kayak gitulah.
ucapku yang merasa kalimatku berputar-putar. Kania meringis dengan penjelasanku. Kenapa kamu nggak bilang aja dari tadi kalau anak teman mama kamu itu mau ulang tahun? Aduh, Rin, kayak gini kamu mau ambil jurusan bahasa. Bisa ruwet nanti, ejek Kania. Aku mendengus. Bukan kemauan aku untuk mengambil jurusan bahasa. Tapi rasanya itu juga belum pasti. Kenapa memangnya, kamu nggak jadi kuliah kayak aku? Tanya Kania. Jadi, hanya saja jurusannya yang aku masih belum tahu. Aku kan maunya ambil jurusan hubungan internasional tapi kan kamu tahu, mana ada di sini kampus yang ada jurusan itu, ucapku. Ini memang karena di kota kecilku ini hanya ada beberapa universitas dan itu jurusannya juga sangat terbatas. Ya kalau gitu kamu ambil aja tuh di Jember atau Sidoarjo. Oh iya aku lupa. Kamu kan gagal ya waktu ujian masuk ke perguruan tinggi negeri. Aku memandangnya dengan sebal. Bukan, aku nggak gagal di ujian itu. Itu kan seleksinya hanya pakai rapot. Itu PMDK, jalur prestasi. Saingannya kan lebih banyak, Al. Jadi aku juga awalnya nggak terlalu berharap sama itu. Apa juga Mbak Utiku nggak mau aku kuliah di luar kota. Jadi ya terpaksa aku kuliah di sini, ucapku. Kania mengangguk mengerti tentang situasi dan kondisiku sekarang. Rin, udah siap? Tanya Mama. Belum, Sherin aja baru selesai mandi. Mamaku itu gimana sih? Padahal dia itu kan tahu kalau aku baru aja keluar dari kamar mandi. Tapi masih aja ditanya tentang aku siap atau enggak. Aku langsung saja membuka lemariku dan melihat beberapa gaun yang mungkin cocok untuk dikenakan ke acara ulang tahun anak teman mamaku itu. Akhirnya aku memilih sebuah dress yang panjangnya selutut berwarna coklat tua berlengan pendek. Tak lupa aku menyisir rambutku dan membiarkannya tergerai. Aku menjepit poniku ke samping karena sedang tak ingin terlihat ribet karena poni. Aku melirik ke arah kado yang diletakkan mamaku di atas kasurku. Kado itu harus aku berikan pada anak teman mama itu. Jangan salah, aku sama sekali tidak tahu apa-apa tentang kado itu. Semuanya yang ngatur adalah mama. Aku hanya sekedar membawanya saja jadi otomatis aku tak tahu isinya. Ma, Sherin udah siap. Mama langsung keluar dari kamarnya dengan membawa sebuah tas berwarna hitam yang akan dia pakai untuk acara itu. Ayo kalau gitu kita berangkat. Ajak Mama. Pergi menggunakan motor papa apa yang sudah cukup tua usianya namun tak pernah menyusahkan pemiliknya karena selalu terawat jadi mogok pun bisa dibilang tidak pernah. Aku bertindak selaku penumpang karena aku belum mendapatkan SIM karena aku belum terlalu butuh. Ini kan aku juga jarang memakai motor dan juga aku tak yakin jika saat kuliah nanti aku bisa memakai motor itu. Apalagi motor kami hanya satu dan itu untuk digunakan papa bekerja jadi rasanya tidak mungkin aku mau berebut dengan papa kecuali mereka mau membelikan aku motor baru. Tetapi mengingat kondisi kami yang biasa-biasa saja ini, tidak mungkin rasanya jika papa dan mamaku akan membelikan aku sebuah motor. Ma, anaknya teman mama itu laki-laki atau perempuan sih? Tanyaku. Laki-laki, jawab mama. Hah? Laki-laki, mama nggak salah. Tapi mama kau bungkus kadonya pakai warna pink sih. Tanyaku, apa? Warna pink? Tanya mama yang kaget. Bersambung, 27. Iya, Ma, jawabku. Ma, ayo mampir kemana gitu beli kertas kado. Nggak enak banget kali Ma yang ulang tahun itu cowok masa dikasih warnanya pink sih, ucapku. Ah. Udah biarin aja. Buang-buang uang aja, ucap mama. Yah, mama, paling cuman 500 aja itu harga kertas kadonya, ucapku. Enggak, 500 bisa buat beli tempe di pasar dapat 5 biji. Lumayan, dan biarin itu aja, jawab mana kakek nggak mau ganti kertas kado. Astagfirullahalazim, mamaku. Ya Allah. Mamaku ini sebenarnya memang kelewat pelit banget. Tapi yang benar aja, ini kan keadaannya sangat darurat.
Kan nanti bisa malu banget kalau misalnya ternyata kadonya itu dibuka gitu. Tapi Ma, entar kan malu. Ucapku masih belum ingin menyerah dan membujuk Mama untuk berhenti di sebuah toko dan mengganti kertas kado itu. Namun ternyata Mamaku tak mengindahkannya, jadi terpaksa aku hanya bisa berdiam diri. Masalahnya adalah aku yang akan menyerahkan kado itu pada anak dari teman Mama itu. Berarti akulah yang nanti harus bersiap untuk malu. Tuh, kita udah sampai. Itu orangnya udah banyak. Tadi kalau misalnya kita harus mampir ke toko dulu terus ganti itu kadonya, pasti kita bisa terlambat. Lebih malu mana kita terlambat atau soal warna kertas kado itu. Kalau kita terlambat udah pasti kita malu untuk masuk ke dalam, dan bisa jadi kalaupun kita masuk nantinya kita akan jadi tontonan orang, ucap Mama. Astaga, yang dibilang Mama benar juga sih, aku tadi nggak mikirin soal itu. Terus kalau kita salah soal warna kertas itu ya nggak masalah, itu juga dibungkus kresek kan, terus belum tentu juga itu kadonya langsung dibuka saat itu juga. Dia itu kan anak cowok, nggak mungkin buka kado di depan semua tamu. Lagi-lagi aku setuju atas apa yang dikatakan Mama. Memang ya, ternyata Mamaku itu penuh perhitungan, aku malah hanya memikirkan soal Mamaku yang pelit. Kenapa aku jadi enak begini amat ya? Tuhan, aku bukannya mau durhaka sama orang tua aku, tapi tadi itu aku hanya berusaha untuk membuat kami itu tidak terlihat malu di depan semua orang. Doaku pada Tuhan. Ya udah yuk kita masuk, ajak Mama. Ma, rumahnya besar banget. Teman Mama itu sukses ya Ma. Kok bisa punya rumah sebagus ini? Ini tuh kayak rumah milik pejabat, mau enggak Ma? Atau kayak yang ada di film itu loh, bagus banget rumahnya, ucapku yang tak berhenti untuk mengagumi keindahan dan besarnya rumah teman Mama itu. Di halaman rumah itu sudah banyak sekali mobil dan motor yang terparkir dengan rapi. Bahkan ada satpam khusus yang mengatur area parkir tersebut. Aku sangat yakin sekali jika teman Mama itu pastilah sangat kaya. Jeng Marini, teriak seorang ibu-ibu memanggil namaku. Ibu-ibu itu langsung menghampiri kami dan aku melihat Mama bersalaman dengan ibu itu. Ya ampun Jeng Cici, lama banget ya enggak ketemu. Jeng Cici kemana aja? Kok enggak ada kabar sama sekali, ucap Mama. Ah, itu saya kan pindah ke Jakarta, ikut sama anak saya yang paling besar. Iya kan bapaknya anak-anak udah enggak ada, jadi saya ya ikut anak saya aja daripada di Malang sendirian, jawab ibu-ibu yang dipanggil Cici oleh Mama itu. Oh, begitu. Emangnya anaknya Jeng Cici itu berapa? Tanya Mama. Anak saya 2, Jeng. Yang nomor dia masih kuliah di Sidoarjo. Kalau yang anak pertama udah menikah terus kerja di Jakarta, ya jadinya saya ikut anak saya yang di Jakarta itu, jawab Tante Cici. Oh alah begitu. Baru tahu saya kalau ternyata Jeng Cici itu anaknya 2, ucap Mama. Mereka pun tertawa khas ibu-ibu itu. Aku hanya diam saja melihat interaksi kedua orang itu. Yang cantik ini anaknya Jeng Marini? Tanya Tante Cici melihat ke arahku. Iya, ini kenal anak saya, Sherin. Baru saja lulus SMA hari ini, ucap Mama. Aku pun mengangguk sopan, namun Tante Cici tapi mengarahkan tangannya kepadaku. Aku menatap mata Mamaku sambil berkedip. Mama malah menyuruhku untuk mencium tangan Tante Cici. Astaga, memoriku tentang si Ustadz muncul lagi. Aku teringat si Ustadz yang dulu juga melakukan hal itu pada papaku. Oke, baiklah. Aku mau melakukan toh tak ada salahnya juga bersikap lebih ramah dan lebih sopan padahal teman Mama. Anaknya Jeng Lisa itu kayaknya juga seusia anak kamu ini, deh yang ulang tahun hari ini tuh, ucap Bu Cici. Hah, ini benar. Aku pikir yang berulang tahun itu masih bersekolah di SD atau SMP gitu. Ini anak SMA cowok tapi merayakan ultah. Kok menurut aku agak aneh ya? Karena setahu aku belum pernah menemukan seorang cowok yang sudah SMA namun merayakan ulang tahunnya. Kalaupun mereka merayakannya,
biasanya hanya traktir teman-teman sekelas kayak gitu. Bukan sampai membuat pesta seperti ini. Jatuhnya kesannya kayak agak gimana gitu kalau seorang cowok itu rayakan ulang tahunnya. Nah, bagus malahan kalau kayak gitu. Untung aja tadi itu saya nggak beli apa namanya kadonya buat anak kecil. Untung saja kadonya pas bisa digunakan oleh semua usia, ucap mama. Aku melirik mama dan jadi bertanya-tanya kira-kira apa yang mama kasih ke anak teman mama itu. Oh ternyata kayak gitu, ayo cepatan masuk kayaknya acaranya bentar lagi udah mau dimulai deh. Kayak kamu itu nggak hafal aja teman kita itu, Lisa kan waktu masih sekolah dia itu rajin banget. Mana pernah jadi di ketua kelas lagi, ucap Bu Cici. Kami pun akhirnya masuk ke dalam rumah itu dan disambut oleh sang pemilik rumah. Aku lagi-lagi dikenalkan ke semua teman mama yang ada di sana. Ada beberapa teman lama yang juga membawa anaknya dan banyak juga yang seusia dengan diriku. Namun aku merasa mereka itu tidak selalu ingin beramah tamah, makanya aku pun juga tak berusaha untuk memaksakan diri agar terlihat lebih akrab dengan mereka. Aku sudah sampai di sini sekitar 10 menit namun anak yang katanya mau ulang tahun itu belum juga terlihat batang hidungnya. Tante Lisa sekarang terlihat cemas. Aku paham pasti tante itu sedang memikirkan anaknya yang belum juga muncul. Anak kamu di mana? Tanya Tante Cici. Tadi bilangnya sih udah mau pulang, udah di jalan, tapi ini juga belum kelihatan anaknya, jawab Tante Lisa. Emangnya abis dari mana sih anak kamu? Tanya Tante Cici. Kumpul sama teman-temannya. Dia itu nggak mau undang teman-temannya ke sini, jadi dia malah ngadain pesta duluan di luar sama teman-temannya terus baru mau pulang, jelas Tante Lisa. Aku hanya menggeleng. Benar-benar anak tidak tahu diri. Dia itu sudah dibikinkan pesta yang cukup mewah, malah dia merayakan ulang tahunnya sendiri di luar dan sekarang belum juga datang. Anak yang benaran enggak tahu terima kasih. Aku jadi penasaran seperti apa sih tampangnya. Aku pun dengan kurang ajar malah melihat ke arah dinding, siapa tahu aku bisa menemukan foto atau apa saja yang bisa menunjukkan wajah anak Tante Lisa. Namun aku harus menelan kekecewaan karena ternyata tak ada satupun foto yang terpampang di sana. Ini aneh, masa sih nggak ada satu foto keluarga pun? Padahal yang aku tahu, orang kaya kan cenderung memiliki foto keluarga terus dipajang di ruang keluarga atau ruang tamu gitu. Namun tak lama kemudian terdengar suara motor yang cukup bising berhenti di depan rumah itu. Ah, itu anak saya sudah datang. Tante Lisa langsung lari ke depan dan saat masuk lagi ke rumah dia sudah menggandeng seorang pemuda yang memakai jaket jeans dan baru saja melepas kacamata dan juga headbandnya. Darahku seketika membeku ketika mengetahui siapa pemuda itu. Dan dia pun cukup terkejut juga ketika melihatku. Sherin, panggil Jack Harry. Bersambung 28. Aku dan Jack Harry saling pandang dengan bingung. Namun aku lihat Jack Harry lebih menguasai keadaan. Dia langsung berjalan ke arahku. Kamu kok bisa ada di sini? Tanya Jack Harry. Loh, kamu kenal sama Sherin? Tanya Tante Lisa. Kenal, Ma, jawab Jack Harry santai. Kenal di mana? Selidik Tante Lisa. Ih, apaan sih gitu amat tanyanya. Aku jadi agak gimana gitu saat Tante Lisa bertanya terlalu detail pada Jack Harry soal itu. Rasanya terlalu ikut campur, apalagi dengan nadanya yang terkesan menyelidik itu. Namun Jack Harry ternyata memberikan jawaban diplomatis terhadap mamanya. Ada deh, Ma, yang penting kami udah saling kenal. Oh iya, kapan acaranya dimulai? Tanyanya. Tante Lisa langsung lupa perihal aku dan Jack Harry yang pernah bertemu sebelumnya itu. Sekarang dia sibuk menyeret anak tampannya itu ke tengah ruangan dan memperkenalkan dia sebagai anak tunggalnya. Aku lihat Tante Lisa terlihat bangga sekali memiliki Jack Harry sebagai anaknya. Jadi Jack Harry itu anak tunggal ya, Ma? Tanyaku. Iya, jawab Mama. Semua tamu yang membawa anak gadis mereka seakan berniat menjodohkan anaknya itu dengan Jack Harry.
Jack Harry, Khairi, kenapa aku baru sadar jika nama mereka begitu mirip? Tiba-tiba saja hatiku gelisah. Aku teringat kembali dengan si Ustadz. Hatiku rasanya seperti diombang-ambing. Aku ingin menangis di sana. Namun tentu aku tak ingin menjadi pusat perhatian, jadi aku berusaha untuk menahannya terlebih dahulu. Aku berhasil menahan air mata agar tidak jatuh hingga sampai di rumah. Aku langsung masuk ke kamarku. Aku naik ke kursi dan mengambil sebuah kotak besar berwarna putih yang di dalamnya ada sebuah pakaian yang Ustadz berikan kepadaku dulu. Aku mengambilnya perlahan dan memeluk baju itu. Ya Allah, aku merindukannya. Aku harus bagaimana? Aku tak pernah tahu rasanya mencintai seseorang sampai akhirnya aku bertemu dengan si Ustadz dan jatuh cinta kepadanya begitu saja. Kami bahkan belum memulai kisah cinta kami, namun dia sudah pergi dan meninggalkan aku sendiri tanpa kabar. Dia meninggalkan aku sendiri dengan rasa cintaku yang masih utuh untuknya. Mencoba melupakannya, sedetik pun aku tak bisa. Jack Harry, cowok tampan yang hampir menyerupai dirinya itu. Dia bahkan hanya sekedar lewat saja. Ya Allah, jika jatuh cinta itu terasa menyakitkan seperti ini. Kenapa kau berikan aku rasa ini? Kenapa engkau tumbuhkan rasa cinta ini? Aku hanya bisa menangisinya setiap malam. Aku bahkan tak tahu jika aku sampai tertidur sambil memeluk baju yang diberikan si Ustadz kepadaku. Aku membuka mataku saat mendengar azan subuh. Dengan segera aku merapikan kembali baju itu ke kotaknya dan mengembalikan kotak itu di atas lemariku. Aku keluar kamar dan berpapasan dengan papa. "Pak, Sherin boleh salat di masjid juga enggak?" tanyaku. Papa mengerutkan keningnya bingung karena papa pasti tak menyangka jika putrinya tiba-tiba ingin salat di masjid. Memang sejak si Ustadz menghilang dari hidupku aku tak pernah lagi salat di masjid karena aku akan selalu teringat kepadanya jika aku berada di lingkungan sekitar masjid. Sebenarnya perempuan tak baik salat subuh di masjid. Namun karena ada papa, boleh. Ya sudah, sana siap-siap wudhu dulu. Perintah papa yang langsung kuturuti. Aku pun saat aku masuk ke masjid, bayangan si Ustadz yang sedang berjalan ke arahku dan mengucapkan salam itu kembali berputar di depanku. Hatiku rasanya menjerit, namun tetap kulangkahkan kakiku masuk ke dalam masjid. "Assalamualaikum, Sherin," ucap seseorang dari arah kanan. Aku menoleh ke arah itu dan mendapati si Ustadz sedang tersenyum manis kepadaku. Aku mengucek-ngucek mataku dan aku yakin itu hanya ilusi semata. Namun saat aku hanya mengabaikannya, dua orang teman si Ustadz keluar dari dalam masjid, Bara dan Ferry. "Kok nggak dijawab sih salamnya, Mbak?" tegur Bara. Aku masih plongo. Aku benar-benar masih tak bisa menangkap apa yang sedang aku lihat di depanku. "Tas," panggilku. Si Ustadz lalu berjalan ke arahku. "Iya, ini saya." Dia lalu tersenyum dengan senyum khasnya yang sangat teduh itu. Aku masih menatapnya. Aku bahkan menatapnya dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Aku tak peduli jika dikira kurang ajar. Aku hanya ingin benar-benar memastikan jika aku masih waras dan yang aku lihat sekarang ini si Ustadz sungguhan. "Astagfirullahalazim, Mbak. Tidak boleh memandang seperti itu." "Ya kangen sih kangen, tapi ya nggak boleh gitu juga dong Mbak," ucap Bara. Itu Bara yang suka negur aku sembarangan kan. Subhanallah. Jadi yang aku lihat sekarang ini benar-benar si Ustadz. "Tas, ini benar-benar kamu?" tanyaku. "Iya, Sherin, ini benar-benar saya," jawab si Ustadz. Astaga, aku sangat ingin berteriak sekarang. Namun ku bukannya berteriak tapi malah nangis. "Kamu kemana aja sih, Tas?" "Sudah 2 tahun lebih," ucapku sambil menangis. Aku lihat si Ustadz langsung panik begitu melihatku menangis, termasuk kedua temannya itu. "Jangan menangis, Sherin," ucap si Ustadz pelan. Aku lalu menghapus air mataku karena malu juga jika sampai dilihat oleh orang-orang. "Ingat, ini tuh kami sedang berada di desaku.
Salat dulu, abis itu nanti kita jalan-jalan pagi sekalian, aku mau ngobrol sama kamu, ucap si Ustadz. Sesuai janji si Ustadz, usai salat subuh, aku meminta izin pada papa untuk jalan-jalan dulu dengan si Ustadz, dan karena kami tidak hanya berdua, maka papa mengizinkan aku dengan syarat tidak boleh keluar dari daerah desa kami. Tas, sekarang cerita sama aku kemana kamu selama 2 tahun lebih ini, desakku. Si Ustadz pun bercerita, jadi saat pertemuan kami di sekolah itu, Lilis melaporkan kami berdua. Dia bilang jika si Ustadz telah memiliki hubungan yang tidak seharusnya, yakni lebih dekat daripada seorang teman biasa. Dan karena itulah, si Ustadz dikirim ke Kairo untuk belajar di sana. Di sana dia sangat diawasi dengan sangat ketat hingga bahkan menulis surat saja dia tidak bisa. Semuanya terlalu diawasi. Karena dia sudah lelah mencoba berbagai cara untuk mengirimkan kabar ke aku namun tak berhasil, maka jalan satu-satunya agar dia berhasil menemuiku adalah dengan lulus sekolah lebih cepat agar bisa kembali secepatnya. Rencananya berhasil dan 1 minggu yang lalu dia berhasil pulang ke Indonesia. Namun karena abinya si Ustadz belum 100% bisa mempercayai si Ustadz, maka dia belum diizinkan untuk keluar pesantren. Jadi kamu sekarang sedang kabur, Tas? Tanyaku. Alhamdulillah, tidak Sherin. Jadi Mas Hai itu boleh jalan-jalan keluar namun hanya setelah subuh saja. Sebelum jam 6 pagi harus segera kembali ke pesantren kalau tidak ingin mendapatkan hukuman, ucap Bara. Iya, Mas Hai udah kemari sejak 6 hari yang lalu untuk menunggu Mbak Sherin di sini, sahut Ferry. Aku langsung menatap si Ustadz yang tersenyum ke arahku. Tas, kamu? Iya, Sherin. Ana uhibu kafilah, ucap si Ustadz. Bersambung. 29. Si Ustadz sedang ngomong bahasa Arab tapi jujur aja aku nggak tahu apa artinya. Aku ingin sekali bertanya tapi aku terlalu malu, jadi aku hanya diam saja dan kemudian memberikan senyumku untuk dia. Tapi anehnya kedua teman si Ustadz, Bara dan Ferry malah senyum-senyum gak jelas setelah si Ustadz mengatakan itu. Kira-kira kenapa ya? Jangan-jangan tadi si Ustadz mengatakan sesuatu yang aneh dalam bahasa Arab itu. Apa aku tanya aja ya biar aku nggak penasaran. Soalnya kadang-kadang itu rasa penasaran itu bisa membuatku tidak bisa tidur. Makanya aku sebelum pulang ke rumah aku bertanya pada si Ustadz. Tas, tadi yang kamu katakan itu artinya apa? Tanyaku. Yang mana? Tanya si Ustadz nampak bingung. Aku menggaruk rambutku yang tidak gatal. Yang kamu bilang tadi, jawabku. Yang mana? Sherin. Yang waktu kamu bilang tadi yang pakai bahasa Arab. Itu apa maksudnya? Tanyaku. Aku deg-degan mendengarnya karena aku takut jika ternyata apa yang dikatakan si Ustadz itu ternyata sesuatu yang tidak aku inginkan. Tapi melihat si Ustadz tersenyum dulu sepertinya hal itu bukan hal yang buruk. Saya cinta kamu karena Allah, Sherin, katanya. Hah, iya, yang tadi itu artinya saya cinta kamu karena Allah, jawab si Ustadz dan dia pun tersenyum meneduhkan seperti biasanya. Aku sungguh tidak mampu berkata-kata karena ini terlalu luar biasa untukmu. Ini sungguh subhanallah. Aku rasanya tidak bisa mengatakan apa yang saat ini aku rasakan di dalam hati aku. Rasanya benar-benar aku dibuat menjadi orang yang paling bahagia. Tapi Tas, apakah hanya itu? Tanyaku. Iya kan? Bukannya ketika sedang menembak seseorang atau mengungkapkan perasaannya pada seseorang itu biasanya pasti akan meminta jawaban dari ungkapan cinta itu. Seorang laki-laki itu akan bertanya pada si wanita apakah dia itu mau menjadi kekasihnya atau tidak. Lah ini kok si Ustadz gak mengatakan apa-apa setelah mengatakan rasanya itu. Aku jadi bingung dibuatnya. Astagfirullahaladzim, ucap si Ustadz yang lagi-lagi menggunakan bahasa Arab. Aku jadi kesal karena aku tak memahami lagi. Lagi pula si Ustadz itu juga aneh kan, dia udah tahu aku itu nggak bisa bahasa Arab, tapi dia tetap aja menggunakan bahasa itu. Jadi pun dengan terpaksa aku langsung bertanya tentang arti dari kata itu. Saya rindu kamu,
ucap si Ustadz yang membuatku melongo karena kaget. Aduh, Bar, aku iri sekali jadi Mbak Sherin. Mendapatkan ungkapan cinta dan ungkapan rindu dari seorang yang menjadi idola dan pemuda yang paling disukai di pesantren. Mbak Sherin udah mengalahkan ribuan santri yang menginginkan Mas Hai jadi pendampingnya loh, ucap Ferry. Iya, nih, dah Mas, halalin aja, ucap Bara. Halalin, nikah gitu maksudnya, di usia 18 tahun. Kayaknya udah gila si Bara dan Ferry itu. Tas, terus gimana sama perjodohan kamu sama Lilis? Tanyaku yang tentu saja masih sangat penasaran dengan nasib perjodohan mereka setelah dikirim ke Kairo. Jujur aja justru hal yang paling aku takutkan adalah tiba-tiba aja si Ustadz sudah menikah dengan dia. Namun setelah melihat si Ustadz yang sepertinya masih bujang dan terlihat belum menikah, aku sedikit tenang. Namun aku tak bisa lega kalau belum mendengar jika perjodohan mereka itu sudah dibatalkan. Perjodohan kami masih dilanjutkan, ucap si Ustadz yang membuatku lemas. Aku langsung menatap si Ustadz dengan sebal. Tas, apa kamu itu sedang mencoba mempermainkan aku? Kalau memang itu yang kamu inginkan, kamu sudah berhasil. Kamu enggak tahu kan apa yang sudah aku lalui selama 2 tahun lebih ini setelah kau pergi. Aku hancur, Tas. Aku bahkan gak bisa menjalani hari-hariku dengan normal lagi. Semuanya terasa tak menarik. Kamu tidak tahu bagaimana rasanya kebingungan aku dan kesedihan yang aku rasakan ketika kamu pergi tanpa berpamitan kepada aku. Kamu tidak pernah tahu bagaimana rasanya aku harus menangisi semuanya di malam hari dan akhirnya tidak bisa tidur. Kalaupun aku bisa tidur itu pun karena aku dalam kelelahan setelah menangis cukup lama. Terus sekarang tiba-tiba aja kamu datang lagi namun kamu mengatakan kalau perjodohan kamu itu masih berlanjut dengan dia. Apakah kamu pikir aku itu enggak punya hati? Ucapku panjang lebar pada si Ustadz. Si Ustadz langsung terdiam. Sedangkan kedua temannya juga nampak bingung setelah mendengarkan omonganku yang cukup panjang itu. Sherin, demi Allah saya tidak pernah berniat untuk menyakiti hati kamu sedikitpun. Saya sudah bercerita tentang bagaimana aku bisa dikirim ke kayu dan saya tahu itu juga salah satu kesalahan besar yang saya lakukan karena tidak sempat untuk memberitahu kamu tentang kepergian aku. Namun untuk kali ini saya pergi ke sini dan nekat untuk menemui kamu itu bukan dengan tujuan yang tidak jelas. Saya akan berusaha untuk menggagalkan rencana perjodohan saya dengan Lilis, ucapnya. Aku langsung terkejut ketika mendengar si Ustadz mengatakan itu. Kamu yakin mau melakukan itu? Kamu yakin mau menantang apa yang dikatakan oleh orang tua kamu? Apa kamu siap menjadi anak durhaka karena kamu sudah melanggar apa yang dikatakan oleh orang tua kamu? Saya sudah melangkah sejauh ini, Sherin. Dan saya rasa sudah saatnya saya untuk mulai berjuang untuk hubungan kita. Meskipun saat ini saya tidak bisa menjanjikan apa-apa terhadap kamu, namun percayalah saya sedang berusaha untuk membuat kita bisa bersama. Saya hanya ingin mewujudkan mimpi saya saat ini, ucapnya. Mimpi, cita-cita gitu maksudnya. Aku bukannya tak mempercayai kamu, Tas. Tapi kamu lihat sendiri kan? Kamu aja baru melanggar sedikit sudah dikirim ke Kairo, lantas gimana kalau kamu menolak perjodohan kamu dengan Lilis itu? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Apa kamu memangnya siap dibuang oleh keluarga kamu? Ustadz malah tersenyum sangat manis dan itu justru membuatku bingung karena bisa-bisanya dia tersenyum dalam keadaan seperti ini. Saya siap kehilangan apa saja jika itu demi bisa bersama kamu, ucap si Ustadz. Aku menatapnya dengan heran karena masih tak percaya dengan apa yang baru saja dia katakan itu. Padahal dia yang dulu itu pasti akan bilang kalau dia akan selalu mengutamakan keluarganya dibanding segalanya karena menjaga hati Abi dan Uminya itu adalah salah satu hal yang penting untuknya. Namun kenapa sekarang dia jadi berubah? Dan saya bilang saya ingin mewujudkan mimpi saya. Mimpi saya itu adalah membaca surat Ar-Rahman untuk mahar untuk kamu di acara pernikahan kita, ucap si Ustadz.
Aku hanya terbengong-bengong setelah mendengarkan apa yang baru saja si Ustadz utarakan itu. Tas, kamu serius mengatakan itu? Tanyaku. Iya, saya tak pernah tidak serius jika itu berkaitan dengan kamu, ucap si Ustadz. Lagi-lagi aku tidak bisa membalas apa yang dikatakan dia. Jadi aku hanya diam saja dan menatapnya dengan bingung. Bersambung. 30. Saya ingin ajak kamu ke pesantren. Apa kamu mau? Tanya si Ustadz. Ini jika aku sedang makan aku pasti sudah tersedak karena kaget. Tapi, Tas, apa ini tidak apa-apa? Tanyaku padanya. Insya Allah, semua tidak apa-apa, ucap si Ustadz. Baiklah kalau begitu, aku mau, ucapku. Si Ustadz langsung tersenyum sangat manis. Ya Allah, kenapa kau ciptakan manusia setampan ini? Aku jadi tak bisa tidak tergoda oleh dia. Dia sungguh subhanallah. Sherin, terima kasih untuk semuanya. Besok saya jemput kamu ya pagi seperti ini, ucap si Ustadz. Aku langsung mengangguk tanpa berpikir lagi. Aku tak akan lagi membiarkan diriku menyakiti hatiku sendiri dengan menolak si Ustadz seperti waktu itu. Aku tak ingin menyesal lagi. Aku tak ingin kehilangan waktu bersama si Ustadz. Karena aku tak tahu kapan Abi dan Uminya menikahkan mereka. Jadi aku ingin mengambil sebanyak-banyaknya waktu untuk bersama dia. Aku mau bahagia bersama dia walaupun hanya sebentar. Tas. Aku tahu mungkin jalan kita itu nggak gampang. Tapi aku mau melaluinya jika itu sama kamu, ucapku. Si Ustadz lalu tersenyum dengan sangat manis lagi kepadaku. Ya Allah, aku mau dia. Aku mau si Ustadz. Apakah aku tak boleh memiliki dia? Sherin, saya pergi dulu. Assalamualaikum, ucapnya. Waalaikumsalam, Ustadz, jawabku. Dia pun langsung pergi dari masjid. Aku pulang dengan hati yang riang dan gembira. Aku tak pernah merasa sebahagia ini. Padahal seumur hidupku aku sudah melalui berbagai banyak hal, tapi ini sangat berbeda saat aku bertemu dengan si Ustadz. Segalanya nampak indah dan begitu membuatku berbunga-bunga. Aku bahkan tak tahu apa yang membuatku begitu bahagia selain aku bisa melihat wajahnya. Bukan wajah tampannya, tapi wajahnya yang selalu teduh dan membuat hati ini merasa nyaman dan sejuk ketika melihatnya adalah salah satu alasan terbesarku untuk tetap bersamanya. Dan aku pun tahu jika nanti pasti kami akan mendapat banyak sekali pertentangan, dan yang paling membuatku khawatir sebenarnya adalah orang tua dari si Ustadz yang sudah pasti menolakku. Ini pesantren Al-Mukhlisin, Sherin, ucap si Ustadz. Akhirnya aku sampai juga di pesantren ini. Untuk pertama kalinya aku agak terbengong-bengong karena ternyata pesantren milik orang tua Ustadz ini sangat besar. Bahkan temboknya saja dibuat tinggi-tinggi dan aku tidak tahu alasannya kenapa. Saat aku masuk ke dalamnya, ada sebuah tembok pemisah antara santri putri dan santri putra, dan itu juga nggak ada dalam lingkungan yang sama. Yang aku maksud di sini adalah lingkungan pesantren ini. Tas. Jadi kamu itu enggak pernah ketemu sama santri perempuan ya? Tanyaku. Kami masih bertemu dengan mereka, tapi hanya pada saat-saat tertentu seperti acara penting, mungkin pengajian yang harus melibatkan santri putri dan santri putra. Kenapa? Kalau begitu aku bisa tenang, ucapku. Tenang, beo si Ustadz. Iya, jadi aku tidak perlu merasa cemburu kalau kamu itu dekat dengan santri putri di sana. Kan kata kamu tadi kamu jarang ketemu sama mereka, ucapku jujur. Si Ustadz langsung tertawa kecil dan itu benar-benar indah sekali di telingaku. Giginya yang putih-putih itu benar-benar terlihat bersinar seperti iklan pasta gigi. Entah bagaimana bisa seorang yang sempurna ini bisa jatuh cinta kepadaku yang bisa dibilang sangat bertolak belakang dengan dia. Ini akunya yang sangat beruntung karena bisa dicintai olehnya, atau dia yang sedang buntung karena bertemu denganku dan jatuh cinta pada orang sepertiku. Aku jadi meringis membayangkannya. Kenapa kamu tertawa, Tas? Tanyaku dengan wajah cemberut karena si Ustadz yang seolah-olah menertawakan perkataanku tadi. Maaf, Sherin.
Saya tidak berniat untuk menertawakan kamu. Maksud saya hanya terlihat lucu jika menyangkut soal rasa cemburu itu. Tapi rasanya saya senang sekali jika kamu cemburu terhadapku. Rasanya seperti saya itu benar-benar dicintai oleh kamu. Ada perasaan meletup-letup yang ada di hati saya ketika kamu mengucapkannya. Jadi apakah saya boleh membuat kamu cemburu sesekali? Aku langsung menatap Ustadz dengan kesal walaupun aku tahu dia itu hanya sekedar bercanda, tapi rasanya aku tidak rela jika kejadian itu benar-benar terjadi. Mas Hai, kemana saja? Tanya seorang pemuda yang mungkin juga usianya sama seperti aku dan juga si Ustadz. Biasa, jalan-jalan, jawab si Ustadz. Dan si pemuda itu melihatku sekilas lalu menatap ke arah si Ustadz dengan wajah bingung. Aku tahu betul dia juga pasti keheranan karena sikap Ustadz yang membawa seorang perempuan ke dalam lingkungan pesantren dan itu area santri putra pula. Teman saya, Sherin namanya, ucap si Ustadz. Pemuda itu pun mengangguk sopan dan aku juga mengangguk sopan untuk membalasnya. Ada apa? Tanya si Ustadz. Mas Hai sudah ditunggu oleh Abi dan Umi di rumah, Mas. Si Ustadz langsung mengangguk. Ayo Sherin, ucap si Ustadz. Aku pun mengekor si Ustadz di belakangnya karena kata orang memang tidak baik jika berjalan berdampingan dengan lawan jenis. Apalagi sekarang itu kami sedang berada di lingkungan pesantren, jadi tidak mungkin aku akan berada terlalu dekat dengan dia. Aku melihat sekeliling dan benar saja di mana-mana hanya terdapat santri putra yang memandangku agak aneh. Padahal hari ini aku sudah berdandan agar lebih rapi, yakni aku mengenakan baju panjang yang panjangnya mencapai lutut dan juga celana jeans. Aku pun juga mengenakan hijab yang tertutup dan kata si Ustadz tadi aku terlihat sangat cantik dengan baju yang aku kenakan hari ini. Tapi kenapa mereka masih memandangku dengan raut wajah yang aneh? Tadi si pemuda yang mencari si Ustadz juga memandangku dengan tatapan yang aneh. Emangnya apa yang salah dengan pakaianku kali ini? Di mananya yang terasa salah? Aku sungguh dibuat bingung. Rin, ini kediaman Abi dan Umi. Ayo masuk, ajak si Ustadz. Tiba-tiba saja lututku jadi gemetaran karena takut. Aku sangat takut jika nanti aku akan langsung diusir oleh Abi dan Uminya si Ustadz begitu tahu jika anaknya itu menyukaiku. Begitu si Ustadz membuka pintu itu aku mengikuti Ustadz masuk dan di sana sudah ada Abi dan Uminya si Ustadz yang sudah duduk di kursi. Abinya Ustadz yang berjenggot panjang itu terlihat galak tapi tak menendangku sama sekali, sedangkan Uminya si Ustadz terlihat menatapku dengan pandangan penuh tanya dan sepertinya dia pun terlihat sangat penasaran denganku. Entahlah apa itu hanya perasaanku saja atau memang kedua orang tuanya si Ustadz ini seperti ingin mengetahui tentang diriku dari sorot mata mereka. Assalamualaikum, Abi, Umi, ucap si Ustadz. Assalamualaikum, ucapku. Waalaikumsalam, jawab mereka bersama-sama. Silakan duduk, tita Uminya si Ustadz. Baik, terima kasih, ucapku. Si Ustadz pun duduk di sebelah kanan dan aku hampir saja mengikuti si Ustadz duduk di sebelahnya, namun untung saja pikiranku masih jalan jadi aku memutuskan untuk duduk di sebelah kiri. Jadi ini ya wanita yang sudah membuat anak saya itu sudah menentang perintah Abi dan Uminya. Tanya Uminya si Ustadz. Asteris aku benar-benar membeku setelah Uminya si Ustadz bertanya seperti itu. Aku langsung menunduk dan tak berani menatap kedua orang tua si Ustadz itu. Kakiku sekarang gemetaran karena aku sangat takut jika mereka langsung memisahkan aku dan si Ustadz. Namun anehnya si Ustadz malah sangat tenang padahal keadaan sudah sangat gawat seperti ini. Dengan sikap tenangnya itu dia malah mengatakan sesuatu yang membuatku sangat kaget. Sherin, tidak ada salah sedikit pun Umi, Abi. Hai yang salah. Hai yang sudah jatuh cinta sama Sherin, ucap si Ustadz. Aduh gila, si Ustadz itu beneran malah ngomongin cinta di depan Abi dan Uminya yang terlihat sangat tidak menyukai aku. Cinta, kamu bilang cinta? Hei, tanya Abinya si Ustadz yang aku nggak tahu namanya. Iya, Abi. Hai cinta dia,
ucap si Ustadz. Andai saja pernyataan cinta yang satu itu tidak diucapkan dalam keadaan yang cukup menegangkan seperti ini, aku pasti sudah sangat bahagia. Namun kenyataannya adalah dia mengucapkan itu saat kami berdua terlihat seperti sedang disidang oleh Umi dan abinya si Ustadz. Tapi cinta kamu itu tidak sepantasnya, nak. Dia bukan mahram kamu. Kamu tidak boleh merasakan cinta seperti itu. Itu dosa. Hai, ucap Abi. Aku menelan seleva aku dengan kasar. Kenapa tidak boleh, Bi? Hai tidak melakukan hal yang melanggar ilmu agama. Hai juga masih mentaati agama. Jadi kenapa tidak boleh? Cinta kami juga tidak akan merusak segalanya, ucap si Ustadz lantang. Aku benar-benar enggak tahu apa yang sedang ada di kepalanya si Ustadz. Kenapa dia begitu berani menentang Abi dan Uminya? Iya kamu memang sekarang bisa bilang seperti itu. Tapi kamu itu tidak bisa memprediksi masa depan, hai. Di saat kamu sedang berdua dengan gadis ini, apakah kamu tidak pernah terlintas sekali saja di kepalamu jika hal yang kalian lakukan itu tidak pantas? Berduaan dengan yang bukan mahramnya itu berarti sudah melakukan suatu dosa. Dan saat itu juga kalian bisa dengan mudah digoda oleh syaitan, ucap Abi sambil menatap ke arah si Ustadz yang sedang menunduk. Hai yakin bisa mengendalikan diri agar tidak sampai jatuh ke dalam lubang dosa yang amat sangat besar itu, Bi. Namun jika Abi dan Umi mengkhawatirkan tentang hubungan kami yang bisa saja terjerumus dalam dosa, Abi dan Umi bisa saja menikahkan aku dan Sherin langsung, ucap Ustadz serius. Aku lagi-lagi tidak bisa berkata-kata. Khairi, apa kau pikir sebuah pernikahan itu adalah main-main? Apakah kau lupa jika kau sudah dijodohkan dengan Lilis? Tanya Umi. Tidak, Hai tidak pernah menganggap jika sebuah pernikahan itu sesuatu yang bisa dipermainkan. Namun jika begitu berarti Hai tidak perlu menikahi Lilis kan? Ucap si Ustadz. Apa yang sedang kau lakukan? Pernikahan kalian itu sudah ditentukan sejak kalian masih kecil. Kau tidak bisa mengubah sesuatu yang sudah ditetapkan sejak dulu, Hai. Tapi Abi mengatakan jika sebuah pernikahan itu bukanlah sebuah permainan yang bisa diatur sesuka hati, lalu kenapa Hai harus dijodohkan dengan seseorang yang sama sekali tidak Hai suka? Tanya si Ustadz. Khairi, kau tidak menyukai Lilis. Kau tidak sedang bercandakan, Hai. Si Ustadz menggeleng dengan tegas karena memang dia sama sekali tidak memiliki perasaan apapun terhadap gadis itu. Khairi, sepertinya kamu itu sudah dibutakan oleh gadis ini, ucap Umi dengan teganya. Umi tidak boleh berbicara seperti itu. Cinta Hai itu memang tulus dan semuanya memang hanya Sherin, lanjut si Ustadz. Kenapa tidak boleh? Umi yakin dia itu juga tahu kan kalau kamu sudah dijodohkan tapi tetap aja dia itu tidak memusingkan hal itu dan malah tetap mendekati kamu, ucap Umi. Sudah Umi, tolong jangan sakiti dia, ucap si Ustadz yang langsung membuat kedua orang tuanya terlihat terkejut karena putra mereka satu-satunya berani melawannya. Hai, apa kurangnya calon istri kamu dibanding gadis ini? Gadis ini tidak ada apa-apanya dibanding calon istri kamu, Hai, ucap Umi terang-terangan jika dia menunjukkan membenciku. Tapi kenapa? Apa alasannya dia bisa membenci aku? Aku semakin pusing memikirkan tentang keluarga ini. Sebenarnya aku ingin segera langsung keluar dari ruangan yang menyesakkan dada itu namun karena aku tidak tega kepada si Umi menatapku dengan tatapan yang tidak suka dan aku langsung merasa jika hubunganku dan si Ustadz itu tak akan pernah berjalan mulus dan mungkin malah akan segera berakhir. Lalu kenapa kamu masih memilih dia? Gadis yang bahkan tidak tahu caranya memakai hijab, ucap si Umi. Seketika aku langsung memegang hijabku yang menurutku aman karena sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dia bisa belajar, Umi. Dan Hai siap untuk memimpinnya serta mengarahkannya agar dia bisa berada di dalam jalan yang lebih benar, ucap si Ustadz masih mencoba untuk membuat kedua orang tuanya itu menyetujui hubungannya dengan aku. Terkadang aku merasa semua ini itu nggak adil.
Kenapa banyak sekali orang yang berpendapat hanya dengan menilai apa yang dia kenakan? Aku benar-benar rasanya sakit hati atas semua yang dikatakan oleh si Umi pada hari ini. Hatiku perih karena sepertinya aku sudah bisa memprediksi jika aku dan si Ustadz itu tidak akan pernah bersama, mengingat kedua orang tuanya yang begitu lebih mementingkan perjodohan anaknya dibanding dengan perasaan anaknya itu sendiri. Saya hanya bisa meminta maaf kepada Abi dan Umi karena sudah membuat keributan di sini. Sebenarnya saya tidak pernah menginginkan ataupun memaksa si Ustadz. Maksud saya ya Mas, hai, ucapku. Kalau kamu memang benar-benar niat untuk meminta maaf kepada kami, berarti kamu sudah siap untuk melakukan apa yang saya suruh. Dahi Sherin mengerut bingung karena tak tahu apa yang sedang dimaksud oleh uminya si Ustadz itu. Memangnya apa yang hendak Abi dan Umi katakan kepada saya? Tanyaku. Itu. Apakah kamu rela jika saya sekarang minta kamu untuk pergi dan menjauhi anak saya? Saya yakin jika kamu yang menjauhi anak saya, dia tidak akan menerimanya dan tidak mungkin mencari kamu lagi, ucap si Umi. Si Ustadz menggeleng menatapku, tak terlihat dia tidak ingin aku pergi darinya. Saya yakin kamu juga ingin yang terbaik kan untuk Khairi. Saya juga yakin kamu pasti mau melihat anak saya bahagia dan juga tetap taat pada agama, lanjutnya. Aku masih diam saja karena tak tahu bagaimana harus meresponnya. Jujur saja aku sangat bingung. Aku mana bisa melepaskan si Ustadz. Tapi untuk bersamanya memang sangat susah. Apalagi sekarang ini sudah terlihat sangat jelas jika Abi dan uminya si Ustadz itu tidak menyukaiku sama sekali. Sherin, kamu tidak perlu melakukan sesuatu yang tidak kamu mau. Saya akan selalu berada di sisi kamu selama kamu menginginkan saya. Apakah kamu mau tetap ada di samping saya walaupun keadaannya sekarang sedang seperti ini? Tanya si Ustadz. Asteris mendengar pertanyaan dari si Ustadz, tentu aku sangat bingung. Apalagi lagi saat ini kami sedang berada di depan kedua orang tua si Ustadz. Aku yakin sekali jika aku memilih untuk menolak bersama dengan si Ustadz, mereka pasti akan langsung menikahkan si Ustadz dengan Lilis. Dan aku sangat tidak rela jika harus melihat status bersama dengan wanita lain. Kedua orang tua si Ustadz masih menunggu jawabanku dan si Ustadz pun terlihat masih sabar sekali sambil menatapku sekilas. Aku mau sama kamu, Tas. Aku nggak mau kamu tinggalin aku. Ucapku yang memang terdengar sangat egois karena menahan si Ustadz berada di sisiku. Kamu, saya tak menyangka jika ternyata kamu sangat egois. Kamu seharusnya sadar diri jika kamu itu tidak sebanding dengan anak saya. Kamu saja tidak terlalu mengerti ilmu agama, bagaimana bisa kamu berani mendekati anak saya? Apa kamu mau menghancurkan masa depan anak saya? Kenapa kamu tidak membiarkan anak saya pergi dari kamu dan mencari kebahagiaannya sendiri bersama wanita yang memang lebih pantas untuk dia? Ucap Umi dengan wajah berkilat marah. Aku tahu pasti saat ini si Ustadz juga sangat bingung, namun dia masih menatapku dengan senyumannya yang selalu meneduhkan itu. Umi, tolong izinkan saya bersama Sherin. Biarkan kami bersama, ucap si Ustadz. Apa maksud kamu, Khairi? Apa kamu sudah kehilangan kesadaran kamu sampai kamu bisa mengatakan hal itu? Kamu itu kan sudah tahu dengan pasti jika berpacaran itu dilarang di dalam agama kita. Kenapa kamu malah mau melanggarnya? Apa kamu sudah lupa dengan prinsip agama kita? Apa kamu lupa jika laki-laki dan perempuan itu tidak boleh menjalin hubungan? Apa kamu lupa itu semua? Hei, jawab Abu. Teriak abinya si Ustadz. Jantungku sekarang sedang jumpalitan bukan karena rasa bahagia namun karena ketakutan. Abi masih Ustadz malah sekarang sudah berdiri sambil menunjuk ke arah si Ustadz menggunakan jari telunjuknya. Abi, bukankah memaksakan sebuah pernikahan itu juga tidak baik? Kenapa Abi tidak mencoba untuk melihat lebih dalam tentang perasaan Hai? Tanya si Ustadz. Khairi, kamu sudah digunakan dengan cinta kamu yang semu itu. Ingat, Hai,
Sebuah cinta yang membuat kamu lupa atas ilmu agama dan sampai membuat kamu melupakan dasar-dasar dan prinsip keyakinan kita. Cinta itu berarti bukan cinta yang akan membawa kamu dalam kebaikan. Cinta yang kamu rasakan itu sesat. Kamu sudah dipengaruhi oleh syaitan, Khairi. Ucap Abi. Aduh ya Tuhan, aku paling lemah kalau dihadapkan dengan masalah seperti ini. Aku tak akan bisa melawan hal seperti ini karena memang aku juga tak ingin melakukannya. Sekarang aku mengerti jika keegoisanku bisa berakibat sangat fatal. Rasanya aku ingin menyerah sekarang. Setidaknya jika aku menyerah sekarang semuanya tidak akan terlalu menjadi ribet. Aku juga tidak akan membuat si Ustadz harus bertengkar dan bercerai-berai dengan keluarganya. Tas, Abi kamu benar, diriku. Sherin, Tas, apa kamu mau mengantar aku pulang saja? Tanyaku. Aku melirik ke arah si Umi yang langsung terlihat sangat kesal ketika aku mengucapkan hal itu. Abi, Umi, saya minta maaf kalau kedatangan saya malah membuat semuanya menjadi berantakan. Umi, tolong izinkan Khairi untuk mengantar saya. Saya janji ini terakhir kalinya saya muncul di dalam kehidupan dia, ucapku. Kedua orang tua si Ustadz langsung memandangku dengan tatapan tidak percaya. Kamu tahu, hal yang paling menarik bagiku adalah mengaji. Tapi sekarang, ada hal lain yang sama menariknya dengan mengaji untukku, ucap Hai. Apa itu, Ustadz? Tanyaku yang mulai merasa cemburu. Kamu sama menariknya dengan mengaji, jawab Hai. Begitulah ciri khasnya si Ustadz yang selalu membuatku tak mampu berkata-kata. Tas, apa kamu tahu jika kamu adalah laki-laki pertama yang ada di hati aku dan juga menatap di sini pikiran aku, ucapku sambil memegang kepalaku. Ustaz mendengarkanku dan menatapku dengan mata teduhnya. Tas, awalnya aku berpikir jika aku bisa egois dan kemudian memintamu untuk tetap bersamaku walaupun dunia menentangnya. Namun, aku rasa aku tidak bisa melakukannya. Aku tidak mungkin membuat kamu menentang orang tua kamu sendiri dan akhirnya malah kamu menjadi anak yang durhaka. Aku tidak ingin menjadi penyebab kamu melakukan dosa-dosa itu. Aku tak ingin membuat kamu melanggar prinsip agama lagi. Ustadz Khairi, aku mencintai kamu. Tapi aku ingin kamu tetap mendengarkan apa kata orang tua kamu. Ucapku dan air mataku pun keluar dengan deras. Sherin, kamu tidak perlu melakukan hari ini jika kamu merasa sakit, ucap si Ustadz. Maaf, Tas, tapi ini yang terbaik untuk kita. Kamu memang berhak mendapatkan gadis yang lebih baik daripada aku. Tapi kamu jangan khawatir, kamu akan selalu ada di hati aku sampai kapanpun, ucapku. Si Ustadz diam saja. Namun sebelum dia pergi setelah mengantarkan aku, dia mengucapkan satu kalimat yang selalu aku ingat. Demi Allah dan Rasul-Nya, saya cinta kamu, Sherin. Assalamualaikum, ucapnya. Waalaikumsalam, jawabku. Dan hari itu adalah hari terakhir aku melihat si Ustadz. Dan sejak saat itu aku juga merasakan hatiku ikut mengeras. Aku merasa tidak akan pernah bisa mencintai seorang laki-laki lagi selain si Ustadz. Kabar pernikahan si Ustadz pun sampai di telingaku sekitar 1 bulan kemudian. Jangan tanya rasanya bagaimana. Aku sudah pasti sangat hancur sekali, namun aku tahu ini adalah demi kebaikan si Ustadz. Jadi aku berusaha ikhlas menerima segalanya sampai di mana akhirnya aku merasa jika aku malah menjerumuskan si Ustadz untuk menjalani pernikahan tanpa cinta itu. Sekarang aku malah merasa berdosa karena sudah menyia-nyiakan si Ustadz. 2 minggu setelah si Ustadz menikah, Ferry dan Bara datang ke rumahku dengan pakaian serba putih yang seperti biasanya mereka pakai. Tapi adanya mata mereka terlihat sembab ketika aku melirik mereka. Mbak, bisa ikut kami ke pesantren sebentar nggak? Ucap Bara. Ada apa ya? Tanyaku. Mas He ingin bertemu, Mbak. Tapi kan dia sudah menikah, ucapku. Bara dan Ferry saling lirik. Tolong Mbak Sherin ikut kami sebentar saja. Nanti Mbak Sherin juga akan tahu, ucap Ferry.
Karena aku juga penasaran dan aku masih merindukan si Ustadz ya, walaupun dia sudah menjadi suami orang, tapi tidak apa-apakan jika masih menjaga silaturahmi. Aku memutuskan untuk ikut dengan mereka. Saat aku sampai di pesantren Al-Mukhlisin, aku melihat banyak orang yang sudah berkumpul dan memakai pakaian serba putih yang apakah ini menurutku saja terlihat berbeda dari biasanya. Aku diminta untuk masuk ke dalam rumah orang tua si Ustadz. Saat aku masuk, aku melihat istrinya si Ustadz, Lilis, sedang menangis dan menatapku dengan sedih. Dia kemudian menghampiriku sambil menangis. "Mbak, maafkan saya ya. Mungkin ini hukuman atau saya karena sudah memisahkan kalian," ucap Lilis. "Maksud kamu?" tanyaku. Asteris aku melihatnya. Aku melihat dia yang sudah terbujur kaku. Rasanya seperti mimpi. Baru kemarin rasanya kami bertemu. Kenapa sekarang tiba-tiba saja dia pergi? Dia bukannya pergi ke suatu tempat dan akan kembali, tapi dia pergi meninggalkan dunia ini. Aku masih berharap ini hanya sebuah mimpi buruk. Aku memejamkan mataku dan ingin sekali bangun di dalam kamarku. Namun ternyata ini nyata. Laki-laki muda itu sudah tiada. Tangisku pun pecah. Lilis memegang lenganku dan dia mengusap punggungku. Aku tak tahu harus bagaimana lagi. Yang aku tahu sekarang adalah aku hanya ingin menangis dan meratapi kepergian si Ustadz. Muhammad Kari Al-Fatih. Kenapa kamu meninggalkan aku begitu saja? Kenapa kamu menimbulkan rasa cinta yang dalam di hati aku namun malah pergi tanpa pamit? Ikhlas ya Sherin, ucap uminya si Ustadz. Kenapa semua orang itu selalu menyuruh orang yang ditinggalkan untuk ikhlas? Apakah mereka tidak tahu jika satu kata itu benar-benar berusaha untuk dilakukan? Namun memang tidak ada yang bisa dilakukan selain menerima kenyataan. Di sepanjang prosesi pemakaman si Ustadz, aku hanya bisa menangis. Air mataku jatuh begitu saja dan terus-menerus mengalir secara deras tanpa aku mau. Dan saat ini ketika semuanya sudah berakhir, aku sedang menatap foto si Ustadz yang dipajang di dinding ruang tamu rumahnya si Ustadz. Sebenarnya aku ingin sekali segera pulang dalam menuntaskan kesedihanku di rumah, namun Abi dan uminya si Ustadz mencegahku untuk pulang dan ingin mengajakku bicara. Aku tidak tahu apa yang akan mereka katakan, tapi aku akan tetap menunggu sesuai dengan keinginan mereka. Sherin, terima kasih kamu sudah mau menunggu di sini. Padahal pertemuan kita terakhir itu tidak berlangsung dengan baik, ucap Umi. Aku hanya duduk terdiam di sofa hitam yang waktu itu ditempati oleh si Ustadz. Sherin, kami ingin meminta maaf atas kesalahan kami yang sudah memisahkan kamu dan anak kami, ucap uminya si Ustadz. Perkataan uminya si Ustadz itu membuatku tertarik karena seakan-akan penyebab kematian Ustadz itu adalah mereka. Apa yang terjadi sehingga dia bisa meninggal, Umi? Tanyaku. Uminya si Ustadz menangis. Abinya si Ustadz mencoba menenangkan istrinya. Semuanya ini adalah salah kami. Jadi setelah kalian berpisah dan tidak bertemu lagi, kami menyelenggarakan pernikahan antara Khairi dan Lilis. Sesungguhnya dia menolak hal itu tapi saya berusaha membujuknya hingga akhirnya dia setuju. Namun setelah menikah, dia bahkan tidak pernah mengunjungi istrinya di kamar mereka. Dia hanya berada di masjid dan mengaji atau melakukan ibadah lainnya di sana. Dia hanya pulang untuk makan dan mandi. Dia bahkan jarang sekali memejamkan matanya. Dia lebih memilih untuk mengaji daripada untuk tidur, ucap Abi. Umi yang sudah berhenti menangis menatapku dengan raut wajah yang bersalah. Dan kemudian dia jatuh sakit. Hanya 4 hari dia terbaring. Dan dia pun mengembuskan nafasnya yang terakhir, ucap abinya si Ustadz. Dia sudah mengatakan dari awal ketika dia akan menikah jika dia tidak akan pernah menyentuh istrinya karena di hatinya hanya ada nama kamu. Nggak tahu dia telah berbuat dosa namun dia siap menanggung dosa itu karena rasa cintanya sama kamu, tambah abinya si Ustadz. Aku langsung menangis mendengarnya. Harusnya saat itu aku tidak pernah meninggalkan dirinya. Harusnya aku tetap bertahan di sisinya.
Ini salah saya. Kalau saja saya tidak meninggalkan dia, ia pasti tidak akan seperti ini. Tidak, kamu tidak pernah salah. Seharusnya kami yang lebih mengerti. Seharusnya kami mencoba untuk memahami anak kami yang sedang jatuh cinta sama kamu, ucap Umi. Maafkan kami, Sherin. Aku sangat memaklumi atas apa yang dirasakan oleh kedua orang tuanya si Ustadz. Aku tidak mungkin tidak memaafkan mereka karena bagaimanapun juga mereka adalah orang yang dihormati dan disayang oleh si Ustadz. Sherin, Khairi sangat menyukai kamu sampai dia melakukan semua hal yang tidak biasa dilakukan. Hal itulah yang membuat saya marah karena dia hampir saja merupakan beberapa prinsip yang sudah dipelajari sendiri. Seharusnya saya bisa lebih sabar dan mengarahkan dia agar kembali ke jalan yang lebih baik, namun ternyata saya lebih egois, ucap abinya si Ustadz. Ya Allah, kenapa aku mengalami ini? Kenapa rasa cinta itu harus membunuhku seperti ini? Aku lebih rela jika dia bersama Lilis dan hidup bahagia dibandingkan dia yang dijemput sama Allah. Hati aku belum rela dan tidak akan pernah mungkin bisa rela. Sudah lama ya. Sudah hampir 10 tahun. Kamu pergi udah lama banget ya. Tapi Allah masih kasih aku hidup sampai sekarang. Allah belum mengizinkan aku untuk bertemu dengan kamu. Apa kamu sedang menunggu aku di sana? Sabar ya Tas. Aku pasti akan datang kepada kamu. Tunggu aku lagi ya, ucapku. Aku pun menaburkan bunga di atas makam si Ustadz. Hari ini 10 tahun kepergiannya, hati aku masih bingung juga berubah. Hati aku masih menjadi miliknya. Posisinya di hatiku tetap menjadi raja di sana. Sherin, kamu kesini nak, ucap Umi. Umi pun datang memelukku dan aku pun mencium kedua tangannya. Umi apa kabar? Tanyaku. Setelah meninggalnya si Ustadz, Abi dan uminya si Ustadz bersikap baik padaku dan bahkan aku sudah menganggap mereka seperti orang tuaku sendiri. Abi sehat? Tanyaku. Alhamdulillah sehat, Nduk. Kami pun langsung mendoakan si Ustadz bersama-sama. Sampai kapan kamu mau seperti ini? Tanya Umi. Aku tahu apa yang dimaksud oleh Umi. Dia pasti sedang membahas tentang alasan kenapa aku masih sendiri dan belum mau menikah. Sampai aku tidak betah, Umi, jawabku. Kamu harus menikah, nak. Khairi sudah pergi begitu lama. Kamu harusnya melupakan dia dan menerima orang lain yang baru ke dalam hidup kamu. Kenanglah dia sebagai masa lalu dan jangan menutup pintu hati kamu untuk orang lain. Ucap Umi. Umi kamu benar, nak. Menikahlah. Kami pasti akan selalu mendukung kamu dan juga mendoakan kamu, ucap Abi. Aku seperti biasa hanya tersenyum mendengarkan apa yang dikatakan oleh Abi dan uminya si Ustadz. Jack Harry Harford yang selalu mendekati aku setelah si Ustadz pergi bahkan tak pernah aku pikirkan. Namun begitu aku sadar jika pria itu memang sangat tulus kepadaku, aku kemudian memutuskan untuk menerima cintanya. Aku dan Jack Harry akhirnya melaksanakan pernikahan yang cukup sederhana. Aku hanya mengundang beberapa orang saja. Aku belum bisa mencintai Jack Harry dengan sepenuh hatiku karena di dalam hatiku masih ada namanya si Ustadz yang sudah bertahun-tahun lamanya bersemayam di dalam sana. Namun aku sudah berjanji pada diriku sendiri kalau aku akan berusaha untuk mencintai pria yang sudah menjadi suamiku sekarang walaupun itu berarti aku harus menghapus rasa cintaku untuk si Ustadz. Dia ustazku, dan dia akan tetap menjadi ustazku. Demikian kisahnya ya. Terima kasih selalu setia. Tamat.